Kasus dugaan pemerkosaan dan Guru aborsi agama yang yang menimpa melakukan pelecehan dan melakukan membuat kekerasan seksual natuna menjadi. Kalian merasa nggak sih teman-teman? Akhir-akhir ini, kasus kejahatan seksual jadi ramai diperbincangkan oleh semua orang. Entah itu di dalam negeri maupun lingkup internasional. Kasus-kasus kejahatan seksual ini sangat membludak di mana-mana. Dan tentunya, kasus ini tentu saja tidak bisa hanya dihiraukan dan tidak ditindaklanjuti. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum itu, kami mau membahas tentang apa itu definisi dari sexual violence menurut pendapat orang awam, beserta apa saja sih yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan kekerasan seksual ini. Hai, perkenalkan nama saya Amara. Oke, halo Anara. Apa yang kamu ketahui tentang sexual violence? Menurut saya, sexual violence itu kayak semacam kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Nah, contoh kecilnya ya, kayak kita kan perempuan nih, kadang di jalan gitu ya, kadang di adek gitu sama cowok-cowokannya. Nah, itu tuh termasuk pelecehan seksual gitu. Tapi kayak itu tuh nggak mandang laki sama cewek juga sih. Jadi udah semua itu bisa kena dengan kekerasan itu. Kalau menurut pendapat saya sebagai orang awam, kekerasan seksual itu adalah perilaku yang menyimpang, yang bersifat paksaan atau ancaman dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu. Kejahatan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang menyasar kepada seksualitas atau organ seksual tanpa adanya persetujuan serta memiliki unsur paksaan dan ancaman terhadap korban itu sendiri. Menurut saya sih, kejahatan seksual itu merupakan kejahatan yang seringkali itu terjadi pada wanita. Hampir 90% tuh terjadi pada wanita. Nah, kejahatan ini tuh bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau misalkan secara langsung tuh kayak ada laki-laki asing yang tiba-tiba menyentuh area tubuh sensitif wanita. Nah, kalau secara tidak langsung tuh biasanya tuh dari sosial media maupun dari game. Nah, kan sekarang banyak kan game-game yang dengan fitur video call, fitur chat, itu kadangan tuh laki-laki itu mengirim-ngirim video random yang memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh untuk kita lihat, yang terkadang membuat kita tuh agak risih seperti itu. Oh iya, pernah. Kalau secara langsung tuh sepertinya enggak, bukan sepertinya, tapi enggak. Waktu itu nggak ada angkot, jadi kami berdua sama teman aku dan anggap ini B ya, satunya lagi. Ketika kami baru sampai seperempat jalan, ada segerombol laki-laki nih di sisi kiri jalan dan memanggil catcalling biasa, "Hai cantik, pulang malam nih," gitu. Kemudian kami nggak hiraukan, tetapi teman aku yang B ini menatap laki-laki itu kayak sinis, menatap dengan tajam. Ya udah, kami ketika itu langsung jalan. Rupanya tanpa sadar mereka mengikuti kami dari belakang dengan cepat-cepat gitu, cepat-cepat. Lalu kami udah gemeter gitu, ketakut kan. Terus kami langsung lari sekencang-kencangnya nyari tempat sembunyi. Di ujung jalan dekat simpang ada warung kecil masih buka. Kami langsung menuju ke sana, ke warung itu, pura-pura belanja makanan dan sekalian cari tempat perlindungan sih, tempat perlindungan. Nah, sedang kami memilih makanan itu, yang laki-laki itu masih menunggu kami di pinggiran warung itu. Ya udah, kami sengajanya lama-lama di sana milih-milih makanan, nggak tahu itu udah pikiran itu udah kacau gimana. Dan beruntungnya nih laki-laki tadi langsung udah pergi. Yang teman aku yang B ini ngintip kan, masih ada nggak sih yang itu, laki-laki itu pas ngintip udah nggak ada. Terus aku mastiin lagi nih, nanti takutnya dia tiba-tiba muncul lagi kan. Terus aku pastiin lagi emang nggak ada, udah kondisinya aman, baru kami lanjut lagi pulang. Dan alhamdulillah kami pulang dengan selamat dan aman. Itu sih kejadian nggak pernah dilupakan.
Dan sejak saat itu kami nggak berani lagi pulang malam. Sangat resah sih malah, kayak Sangat resah. karena apalagi kita kan perempuan gitu ya, kadang takut dan keluar lebih dari jam 10 takut ada kayak gitu ya kan. Ya udah gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilakukan. Salah satunya tetap membatasi pergaulan. Berani menolak ajakan yang tidak biasa, seperti misalnya kita berjalan dengan seseorang yang kita kenal, kemudian dia tiba-tiba meminta membuka jilbab atau membuka pakaian. Jangan keluar malam melebihi jam 10 ya. Pokoknya selalu menjaga penampilan kita agar kita tidak membuat laki-laki itu berbuat jahat kepada kita. Setelah mendengarkan pendapat dari beberapa orang awam tadi, dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan seksual ini tidak memandang gender dan hubungan dengan korban. Artinya, pelecehan seksual ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Bisa jadi di jalan, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di kampus. Baiklah, saya akan membaca pengalaman yang telah dibagikan oleh korban kekerasan seksual. Bacanya aja udah capek. Saya mengalami pelecehan seksual sebanyak 2 kali. Namun saya hanya akan menceritakan salah satunya aja. Kejadian pas SMP kelas 8 sekitar umur 13 atau 14. Jadi hari itu aku lagi bareng sama teman aku. Habis pulang les malam-malam, pas pulang tuh aku malah disuruh beli telur ke toko depan komplek. Ya mau nggak mau, dibanding jadi anak durhaka, ya berangkatlah aku tuh jadinya jalan kaki. Sampai tiba-tiba ada mas-mas yang lewat dengan motor yang sama. Mas-mas itu lewat depan tokonya. Otomatis aku panik dong. Terus aku liatin tuh dia kemana. Sialnya lagi dia berhenti di ujung gang toko sambil, dan udah tahu kalau mas itu orang yang sama kayak yang tadi pegang temen aku. Aku bilang tuh ke mbak-mbak tokonya, aku bilang kalau mas itu mas-mas yang jahat yang suka pegang cewek. Ditolong itu akhirnya sama mbak-mbak itu, kayak diteriakin gitu, disuruh pergilah dia akhirnya. Saat itu saya masih berumur 7 tahun. Saya masih polos lah ya. Kemudian saya nggak tahu itu apa arti bercumbu dan lainnya. Ditambah dulu belum ada sex education seperti sekarang ini. Saat itu saya mendatangi kampung ayah saya. Saya bertemu dengan kakak sepupu saya yang sudah berumur 19 tahun. Sebut saja namanya Dede. Dede itu baik banget saat itu. Saya sering diajak bermain selama 1 harian full di kampung halaman ayah saya. Saya juga diberikan banyak jajanan yang saya sukai. Kita dibawa keliling kampung dengan sepeda motornya. Karena Dede adalah keluarga dari ayah saya, makanya saya mudah menaruh kepercayaan kepadanya. Hari berikutnya, Dede mengajak saya main ke rumahnya. Namun hanya berdua karena orang tua kami sedang keluar. Saya diajak masuk kamarnya dan saya masih polos. Saat itu emang gak berpikir aneh-aneh. Dede kemudian bertanya kepada saya dan menyuruh saya untuk pipis. Terus dia nanya, kamu gak pipis? Dede mengucapkan dengan bahasa daerah, namun saya menjawab nggak kebelet. Dede juga menggesek-gesekkan jadinya ke kemaluan saya. Saya mulai merasa aneh dan nggak nyaman. Dede mulai membuka celana dalam saya dan saya diminta
menampakkan diri di kasur. Ia memberikan saya sebuah coklat payung terlebih dahulu. Kemudian ia menjilat kemaluan saya beberapa kali. Rasa tidak nyaman saya semakin besar. Kemudian ada rasa geli yang masih asing karena saya masih kecil. Untungnya tidak lama kemudian kode kamu kembali bersama kakak laki-laki saya, sebut saja Rio, yang baru dijemput dari warnet. Jadi panik dan langsung memasangkan celana dalam dan celana rumah saya. Saya tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Setelah mendengar cerita ini, kita harus berhati-hati ya dengan orang yang tidak kita kenal dan lebih waspada dengan orang-orang yang di sekitar kita. Speechless sih, kayak nggak bisa berkata-kata aja. Speechless, wow. Apa ya, kayak kan masih kecil, terus udah ngalamin kayak gitu, jadi kayak gitu. Kayak orang dede itu gila ya. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Saya Arwio dari Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah saya bisa mewawancarai Ibu? Bisa. Saya mau izin Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa pandangan Ibu tentang definisi kekerasan seksual itu? Pandangannya? Menurut itu pengertian itu ya? Iya Bu. Pandangan kekerasan seksual itu setiap tindakan yang menghina, melecehkan atau menyerang alat-alat reproduksi yang dimiliki oleh seseorang. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu hal apa yang harus dijadikan perhatian oleh masyarakat agar tidak tertimpa kasus kekerasan seksual ini? Jadi hal-hal yang harus diperhatikan supaya kita tidak menjadi korban ya, dari kekerasan seksual tersebut. Pertama tentunya kita dari lingkungan keluarga sejak dini sudah mengenalkan kepada anak-anak kita anggota tubuh yang mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi sejak dini kita sudah dikenalkan dengan anak-anak itu alat-alat reproduksi kita, reproduksi perempuan yang mana, yang laki-laki yang mana. Kemudian kita tidak dini harus mengatakan tidak kalau ada yang akan menyentuh. Jadi anak-anak sejak dini sudah tahu anggota tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang luar. Kemudian tadi seperti saya katakan bahwa kita harus, kalau dia sudah besar, harus menghindari tempat-tempat yang rawan. Kita akan mengalami terjadi kekerasan seksual tersebut, misalnya tempat-tempat yang sepi. Kemudian anak-anak muda juga diusahakan jangan sampai yang sekarang berdua-duaan, pacaran yang ini, berteman di tempat-tempat yang sepi tadi, kemudian berdua-duaan, karena agama juga menyatakan kalau sudah berdua-duaan di tempat yang sepi, yang dikabarkan itu ada pihak ketiga adalah setan yang akan tadi mungkin cuma ngobrol, tidak ada itu kan keadaan yang mendukung. Nah, akhirnya terjadilah hal-hal tersebut. Anak-anak muda juga sejak dini juga harus dihindari untuk menonton hal-hal yang belum waktunya. Karena sekarang terjadi kekerasan seksual itu pada umumnya pelaku itu karena mereka menonton video-video porno, film-film porno. Akhirnya mereka ingin meniru. Jadi kan mereka sudah tidak ingin malu-malu lagi kan. Jadi meniru, mempraktekkan apa yang mereka tonton. Jadi orang tua tuh harus benar-benar mengawasi anak-anak ini jangan sampai menonton yang tidak sesuai umurnya. Jadi kalau masih kecil itu harus didampingi karena kita tidak tahu kadang-kadang di game-game sekarang kan mungkin orang tuanya sebut mainin ini aman, ternyata banyak yang mengandung unsur pornografi kalau tidak diawasi. Pertanyaan yang terakhir, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk anak-anak muda yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini? Pesan untuk korban
tentunya harus tetap semangat, Ya. karena kekerasan seksual itu akan menimbulkan akibat psikis. Kalau fisik mungkin bisa cepat diobati, tapi yang sulit adalah psikis. Jadi harapan kita tentunya supaya tidak menjadi korban, kita harus menghindari kita menjadi korban kekerasan seksual. Kalau sudah menjadi korban, tentunya kita harus memotivasi diri kita supaya kita bangkit lagi. Jangan sampai tapi ngomong tidak semudah membaca pesan. Harapan kita ada dukungan dari keluarga, teman-teman, orang terdekat untuk terus memberikan motivasi kepada korban kekerasan tersebut. Jangan sampai kita memberikan cap, membuli yang menjadi korban.